spill dikit, dia sebenarnya udah ngejar Justin dari dulu banget sih, even sebelum nikah. Sedangkan kalau si Hailey-nya memang yang tadi aku udah spill di depan, dia dari dulu kan ngejar Justin kan, emang cinta mati sama Justin. Ya, itu dia, makanya di memori aku lihat di foto yang terakhir ini ya, mereka itu kadang ribut. Sebenarnya di hubungan rumah tangga kan wajar kan ribut sana sini, tapi mereka memang ributnya ini sih lumayan sering. Halo guys, welcome to our channel. Bersama gue Tiara Alivia dan Aileen Ho di Catatan Misteri. Dan hari ini kita akan membahas 3 selebriti internasional ya, Ceh. Yang lagi ramai banget diperbincangkan, yang lagi menjadi obrolan panas. Karena mereka lagi ada perselisihan, perdebatan, kenapa sih? Dari dulu deh kayaknya, setahu aku. Oh ya, dari dulu banget. Iya, dari dulu. Entahlah, tapi sedikit beritanya aku baca dulu aja. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan drama perselisihan yang terjadi antara Hailey Bieber dan Selena Gomez. Nah, drama yang terjadi antara Hailey Bieber dan Selena Gomez membuat para penggemar mereka menebak-nebak nih, apa sih yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Bahkan ada netizen yang menyangkut pautkan, bukan menyangkut pautkan, lebih mengait-ngaitkan, cocok logi lah ya, tepatnya, dengan souvenir yang ada di ulang tahun si Justin Bieber. Udah lihat belum sih fotonya? Oke, belum. Jadi dia tuh kayak ada souvenir gantungan apa gitu ya, gantungan kunci atau korek atau apalah pokoknya. Dan di situ ada tulisan dengan kata-kata yang menyindir Selena. Nah, itu menurut netizen. Ada juga cocok loginya mengatakan bahwa Justin dan Selena ini gamon, gagal move on. Jadi mereka masih sedikit ada something lah gitu. Jadi akhirnya memicu perdebatan antara mantan pacar dan istri. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi karakternya ya, kan Cece udah jalan-jalan nih. Udah jalan-jalan Cece untuk melihat karakter mereka. Ya, sudah menerawang lah ya. Udah. Jadi lebarannya menerawang mereka. Iya sih. Oh iya sih. Nah, jadi kita langsung cek aja hasil dari jalan-jalan Ci Aileen. Bawa hasil nggak, Ci? Kalau nggak bawa hasil nggak boleh pulang. Bawa kau tenang bawa. Oke, baik silakan Nona. Oke, jadi kita bahas mengenai karakter masing-masing dari personel dahulu kali ya. Jadi supaya mungkin teman-teman ada yang masih bertanya-tanya mengenai karakter mereka seperti apa, atau enggak bagi teman-teman yang belum kenal bisa lebih kenal mereka lagi sih. Iya. Mau kenalan gimana? DM Instagramnya. DM Instagram. Oke. Siapa dulu? Oke, dari Justin dulu kali ya? Boleh, ya. Siapa aja boleh. Oke. Siapa aja, Cece, karena kan Cece yang jalan-jalan, Cece yang lihat ya udah, aku bolehin aja deh buat Cece. Oke. Justin itu tipikal orang yang menurut aku pekerja keras banget sih. Oke. Dari dulu, dari dia masih muda, dia masih pekerja keras. Nah, terus dia itu adalah sosok yang benar-benar gigih dan benar-benar totalitas banget sama pekerjaannya dia. Dia kalau nggak salah penyanyi kan? Iya, dia penyanyi sih. I know he is penyanyi. Dia memang benar-benar totalitas dan suka sama pekerjaannya. Dia yakin sama diri dia sendiri kalau dia bekerja keras di bidang itu pasti akan berhasil. Dan memang ya dia berhasil kan? Iya, membuktikan. Iya. Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Itu benar gak? Iya. Hasil tidak mengkhianati usaha, coba yang mana? Nggak tahu deh, aku bingung. Aku bingung. Nah, terus bentar ya teman-teman, aku sambil baca catatannya. Banyak banget ternyata. Ci Aileen tuh kalau misalkan lagi ngeradar seseorang ya teman-teman, pasti dicatat. Karena kalau nggak dicatat itu pasti lupa. Setuju. Banyak banget kan. Berat banget tugas dia emang, kasihannya dia. Oke, next. Nah, dia juga tipikal orang yang kalau ada masalah tuh nggak terlalu banyak cerita sama orang sih.
Dipendam. Iya, agak pendam. Kalau dulu ketika dia masih muda ya masih ada sisi labilnya. Dan memang Justin ini tipikal orang yang agak dominan. Wajar sih, karena biasanya orang-orang yang pekerja keras dan career woman atau enggak career man banget itu rata-rata sih memang agak dominan sih yang aku lihat. Itu wajar. Nah, tadi kan Justin ini suka nyimpan masalah sendiri ya. Dia memang tipikal yang menyimpan sendiri atau belum ketemu orang yang tepat untuk bisa bercerita. Biasa kan kalau misalkan kita udah ketemu sama orang tepat nih, kayak semua kejadian diceritain kayak gitu. Kalau dari foto terbarunya dia yang dipost di Instagram, ya foto inilah ya. Itu dia nggak terlalu banyak cerita karena dia nggak terlalu percaya sama orang. Mungkin dalam hidup dia itu banyak momen yang emang dia udah melihat manusia itu watak aslinya seperti apa dan ada baiknya berhati-hati. Makanya dia memang kalau ada masalah dia nggak sembarangan cerita ke orang. Dan tipikal yang agak mendem sih. Baiklah. Dan belakangan kalau dari foto terakhirnya dia yang ini, itu aku merasa kayaknya dia bimbang dan banyak pikiran. Bimbang, ragu gitu. Oke. Banyak pikiran. Ya. Baiklah. Apa yang dia pikirkan, Ce? Banyak banget. Selain pekerjaan, mungkin salah satunya hubungan dia dengan Hailey, salah satunya. Aku nggak bisa ngeradar too much detail, tapi semua masalah hidup dia juga dia pikirkan. Masalah-masalah lalu yang udah pernah terjadi di hidup dia juga kadang dipikirin sama dia. Ya Tuhan. Jadi dia juga tipikal orang yang menurut aku kadang susah move on. Hal-hal yang masa lalu masih dipikirkan dan masih belum bisa legoin. Apapun itu deh. Banyak hal sebenarnya. Makanya dia juga bingung. Mungkin kalau dalam karir dia benar-benar udah yakin nih dan udah memantapkan hati di situ. Nah, tapi kalau mengenai masalah kehidupan, the real kehidupan itu kan nggak cuman include mengenai pekerjaan doang kan, hubungan dengan orang tua, dengan pasangan, terus mungkin masalah dalam hidup atau apapun itu kan banyak aspek kan dalam hidup. Nah, itu dia masih bingung dan nggak yakin. Tapi dari dia sendiri punya tujuan hidup nggak sih yang harus dia capai? Misalkan bukan dalam kerjaan ya, tapi lebih kayak sekarang kan udah ada rumah tangga nih. Jadi kayak goals dia berumah tangga, nanti akan ada anak kah atau apa gitu. Fokus dia sekarang yang aku lihat lebih terarahkan memang ke pekerjaan dia. Aku bisa ngeliat memang dia career man sih. Career man. Tapi kalau untuk urusan rumah tangga kayaknya dia sekarang ya dari foto di fase yang kebingungan sebenarnya. Di fase yang kebingungan. Mungkin itu spill nanti di belakang ya hubungan beliau dengan si Hailey. Ya. Nah, terus lanjut lagi. Dulu kayaknya hidup dia agak bebas deh. Ini aku agak sedikit flashback ke dia yang masa muda sih. Sebelum dia masih muda sih sebenarnya. Cuma maksud aku ketika masih usia remaja atau enggak 20-an. Mungkin sebelum dia jadi selebriti sekarang kali atau udah juga. Kayaknya ketika sudah jadi selebriti sih. Kayaknya hidup dia cukup bebas deh. Dan kalau dulu sih ketika masih muda, apalagi pas remaja memang agak labil sih, masih ada sisi labilnya. Tapi seiring berjalannya waktu bukan labil sih, kadang kebingungan dia. Dan kadang apa-apa tuh dia pikirin pakai perasaan, kadang baper. Iya, kadang. Iya. Begitu. Terus dia juga punya sisi yang cuek untuk beberapa orang atau enggak hal-hal yang emang dia nggak suka sih. Percaya diri juga sih dia, aku suka. Ya dong, kalau nggak percaya diri dia nggak bisa nyanyi. Setuju sih. Ya maksudnya gimana ya, kayak kadang aku amazed aja sih sama orang-orang yang percaya diri. Kayak mereka bisa yakin sama diri mereka sendiri. Soalnya aku sendiri juga kadang sangat tidak percaya diri. Ya, insecure banget. Jadi pembelajaran lah untuk aku sendiri lah. Ada lagi dari Justin? Kurang lebih begitu sih. Ya mungkin ada juga hal-hal yang bikin dia akhirnya menutup hati ya. Ada. Dan kadang tuh memang dalam hidupnya kayaknya banyak masalah deh. Masalahnya tuh karena datang atau karena memang yang seperti Ci Aileen bilang tadi, dia selalu memikirkan masalah, bahkan yang masalah dulu-dulu aja masih dia pikirin. Masalahnya ada yang datang, tapi ada juga yang dia juga banyak pikiran.
mengenai masalah tersebut, tapi kadang dia juga nggak memilih langkah untuk kayak menyelesaikan masalah atau enggak kayak udah biarin aja itu masalah. Sometimes kan ada tuh masalah yang ya udahlah kita nggak usah pikirin aja. Iya. Nah itu semua dipikirin sama dia. Makanya guys, jangan terlalu banyak pikiran, apalagi memikirkan sesuatu yang tidak penting. Oke? Nah kalau si Justin sekilas begitu sih yang aku lihat kurang lebihnya. Oke. Selanjutnya Hailey, Selena. Bebas. Mau siapa? Hailey lah. Mau Hailey dulu ya? Hailey dulu. Oke. Hailey tipikal orang yang fokus sama diri dia sendiri sih aku bisa bilang. Ya dia, ya gimana ya? Baiklah. Dan dia tipikal orang yang fokus sama goals dia. Just dia doang. Cuma dia aja. Nggak ada. Maksudnya goalsnya dengan diri dia aja atau dengan hubungan goals yang juga? dia mau. Jadi memang dia tipikal orang yang punya beberapa goals dalam hidup. Bisa dibilang goalsnya lebih tinggi dan ya lebih tinggi daripada Justin. Aku bisa bilang ya. Terus sisi positifnya juga dia percaya diri juga sih. Aku suka. Selain itu dia tipikal orang yang memang agak keras dan dominan. Sama kayak Justin. Iya, Justin juga agak dominan juga sih. Sometimes Justin dominan, iya benar. Oh, dia tipikal yang sebenarnya penyayang kalau udah sayang banget sama orang dan totalitas banget sama orang itu. Tetapi dia milih-milih menurut aku. Jadi nggak semua orang tuh bisa masuk ke dalam inner circle-nya dia. Kalau sama Justin? Kalau sama Justin sih dia fix sayang banget. Okay. Dan totalitas aku bisa lihat. Baiklah. Spill dikit, dia sebenarnya udah ngejar Justin dari dulu banget sih. Even sebelum nikah. Spill dikit ya. Berarti dari waktu zaman Justin sama ayangnya dulu, Selena. Kayaknya iya deh, soalnya udah lama banget sih. Itu memorinya ketika mereka masih muda banget. Kayaknya masih remaja gak sih? Aku ngeliatnya. Iya, masih remaja deh kayaknya. Ambisi, kalau gitu jatuhnya ambisi. Iya, dia punya sedikit sisi ambisi, sama dia juga punya sedikit sisi angkuh. Hailey. Wajar sih, soalnya beberapa, sebenarnya nggak semua, tapi beberapa perempuan yang dominan itu, apalagi udah di posisi di atas, kan bisa dibilang Hailey kan juga sukses banget kan dalam karirnya, itu memang sometimes punya sisi angkuh, itu wajar. Iya wajar, tapi menurut aku balik lagi gimana ke masing-masing personal manusianya. Jangan sampai keangkuhan itu merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri kalau terlalu udah over. Iya, terlalu over angkuh juga merusak diri sendiri, menghancurkan sih lebih tepat. Iya, menghancurkan diri sendiri. Dia juga sometimes kurang bisa dengerin pendapat orang. Ya itulah ya, sisi keras kepalanya juga ada. Ya, dia tipikal wanita yang kuat sih aku bisa bilang. Nah, tapi belakangan aku berasa kayaknya Hailey agak stres deh di foto dia yang terakhir. Oh, karena ini kah? Karena permasalahannya ini? Karena salah satunya sih. Karena kan kalau dari berita nih yang aku baca juga dia mendapatkan ancaman teror mau dibunuh gitu. Why? Entah. Jadi si Hailey ini sempat nelpon ke Selena bahwa dia mendapat ancaman akan dibunuh. Itu makanya Selena kan sempat posting nih di Instagramnya supaya follower Selena ini kan lumayan banyak ya, ada 300 berapa gitu kan. Jadi supaya si para followersnya ini melihat bahwa si Hailey ini lagi dalam kondisi seperti itu, sampai katanya sih ini kan dari berita juga yang aku cari ya, Hailey tuh kayak udah nggak kuat nangis-nangis dengan hujatan netizen. Mungkin dari situ nggak sih dampak stresnya? Salah satunya karena memang yang aku lihat di foto terakhir dia yang ini, kayaknya dia banyak banget pikiran dan kayak ada perasaan gak tenang dalam hidup dia. Itu ada. Terus juga memang banyak hal gak terjadi sesuai yang dia inginkan, makanya salah satunya stres. Ya wajar sih, orang di fase itu pasti stres kan salah satunya. Apalagi dengerin hujatan dari ya banyak orang. Banyak orang yang memang gak tahu apa-apa gitu kan. Jadi kayak ya belajar cuek aja gak sih, bodo amat. Iya. Oh, sama satu lagi aku lupa. Hailey tipikal yang memang kadang agak labil. Oke. Nah, selain labil, kadang dia juga punya sisi egonya. Mungkin karena masih usianya muda juga kali ya. Iya. Iya, dia lebih labil daripada Justin. Cewek biasanya kayak gitu. Iya, itu cewek banget ya.
Tuh, cewek banget kayak gitu gak sih? Labil. Ada lagi, next. Ya, kurang lebih itu sih yang aku dapetin mengenai si Hailey karakternya. Kalau dari pekerjaan Hailey sendiri, dia termasuk yang totalitas sama seperti Justin kah, atau cuma kayak ya udahlah yang penting gue kerja dapat cuan udah selesai? Ini sedikit menarik sih. Kayaknya aku nggak tahu backgroundnya Hailey ya, tapi kayaknya dia lahir dari keluarga yang kaya ya. Kayaknya sih, feeling aku sih dia lahir dari keluarga kaya karena dia mendapatkan kenyamanan hidup secara finansial dari dia masih kecil sih, I can say. Jadi dibandingkan Justin, aku ngerasa Justin lebih pekerja keras. Bukannya siapa Hailey, bukannya Hailey nggak bekerja keras, cuman kayaknya dia in somehow kayaknya juga udah punya kenyamanan hidup secara finansial. Kan ada kan kayak orang takdirnya yang lebih baik, jadi nggak perlu bekerja lebih keras kan. Ada kan yang tipikal kayak gitu. Feeling aku sih, mungkin bisa teman-teman yang tahu mengenai beritanya Hailey, boleh tolong tulis di kolom komentar dia dari dulu apakah dari keluarga kalangan yang berada atau enggak. Feeling aku sih dari kalangan berada. Udah sih kurang lebih itu mengenai si Hailey. Oke, jadi tadi udah kita cek dari karakter Justin sama siapa Hailey, dan sekarang kita cek karakter Selena. Sebenarnya banyak banget sih pertanyaan yang muncul ya, tapi kita bahas karakter dulu ya guys, sabar banget ya. Karakter Selena gimana? Oke, kita lanjut ke karakternya Selena ya. Menurut aku Selena ini adalah karakternya cukup unik sih. Kenapa tuh? Karena dewasa dia. For me, orang yang dewasa itu lebih jarang ditemui sih. Bukan yang nggak ada ya, lebih jarang ditemui. Dia memang dari dulu punya karakter yang lebih dewasa. Terus Selena itu sebenarnya orang yang punya kemiripan sedikit dengan Hailey, yaitu dia baik sama orang yang dia sayang. Tapi bedanya Selena sedikit lebih terbuka sama orang-orang baru. Kalau Hailey mungkin lebih memilih. Lebih memilih. Selena lebih bisa dekat sama orang-orang banyak. Bisa supel. Gimana ya? Dibilang bukan supel sih, kayak oh ya udah mau berteman ayo kayak gitu. Lebih mudah berbaur gitu ya dia. Lebih mudah berbaur. Tapi memang dia ada sisi milihnya, cuman maksudnya dia sedikit lebih terbuka kan. Lebih terbuka kan ada contohnya orang yang baru temenan aja udah menutup diri. Iya. Nah kalau Selena itu lebih biasa aja sih, masih mau. Mungkin masih bisa melakukan seleksi alam gitu ya? Iya pasti akan ada seleksi alam sih, itu tiap orang pasti akan melakukannya lah. Terus Selena juga tipikal orang yang pragmatis. Terus nggak suka mendem orangnya. Dia lebih memilih untuk move on dan fokus sama kehidupan dia. Terus orangnya yang aku suka juga nggak terlalu gerasak-gerusuk sih, orangnya agak tenang sih. Karena dewasa ini mungkin ya. Karena dia dewasa. Pemikiran dia kan dewasa, jadi ya udah gitu. Dan mandiri banget. Tapi wanita yang terlalu mandiri kadang juga menjadi dominan. Sama loh. Dominan. Sebenarnya antara Justin maupun Hailey ataupun Selena itu punya karakter yang sama-sama dominan sih. Apalagi kan Selena juga merupakan career woman. Menurut aku dia adalah salah satu contoh career woman banget. Iya, banget. Ya dia career woman dan dia benar-benar fokus banget sama pekerjaan dia. Sama pas aku ngeradar mengenai karakter dia, ada satu hal yang aku amazed juga sih. Apa tuh? Dia percaya sama kemampuan diri dia sendiri. Oh iya. Ya dia percaya dan yakin banget kalau dia pasti bisa. Melakukan banyak hal, ya kita bisa lihat lah ya karya-karyanya dia kan keren banget kan, dan dulu mungkin dia bukan siapa-siapa tapi sekarang menjadi sosok yang benar-benar hebat. Iya. Kadang ada juga orang yang udah punya skill tapi dia nggak pede dengan skillnya dia. Iya. Tapi sih kayak gitu. Kalau Selena enggak, dia pede banget sama kemampuannya dia. Itu yang membawa dia sampai sekarang bisa jadi wanita yang sangat amat sukses menurut aku. Yes. Terus juga tipikal yang teguh banget pendiriannya, sama pekerja keras juga sih dia. Dia juga punya sisi yang nggak terlalu mau ngurusin orang lain. Dalam artian kalau itu bukan urusan gue ya gue nggak mau ikut campur. Iya sih, ngapain juga gitu kan. Dia sepertinya cukup tegas yang aku lihat, sama teguh banget pendirian dia. Kalau dia bilang A ya A, B ya B. Ada lagi. Sama yang aku rasa ya, kayaknya dia punya energi pemikat lawan jenis deh. Ini agak sedikit
Out of topic, tapi itu yang aku rasain. Makanya kenapa Selena itu banyak yang suka gak sih? Apa karena dia pasang energi aura itu atau Oh enggak. udah. Emang naturally begitu, dia punya energi yang bisa memikat dan kayak menarik bagi orang-orang. Oke. Itu kalau misalnya teman-teman pernah baca Patsu, itu ada sih orang-orang yang Enggak. ada beberapa orang-orang yang memang terlahir membawa energi pemikat itu. Aku nggak tahu sih namanya apa, Hongyan atau apa ya, I don't know, whatever it is. Kalau teman-teman tahu boleh tolong tulis di kolom komentar. Ya intinya itulah. Bukan bulu perindu ya guys, bukan. Bukan. Ini nggak ada hubungannya dengan supranatural, tapi memang dia punya energi itu. Energi dari lahir. Kan ada orang yang memang kayaknya dia nggak ngapa-ngapain aja, kayaknya orang suka banget sama dia, terus dikejar-kejar banyak orang. Kan ada kan? Capek ya? Ya nggak tahu sih tergantung orangnya. Nah, Selena itu tipikal orang yang Selena juga memiliki energi pemikat sejenis yang seperti itulah. Oke, baiklah. Ada lagi? Nah, kalau yang di foto ini sih dia terlihat lagi banyak pikiran dan ada kesedihan yang dia pendam sih. Mungkin ini gak sih salah satu penyebab dia pusing tuh karena kan sekarang badan dia tuh lagi berisi gitu kan. Nah, akhirnya banyak netizen yang nge-body shaming ke dia kayak, "Oh, kok lu sekarang gendutan sih, lu sekarang gini." Itu juga salah satu penyebabnya bukan sih, Ceh? Aku lebih ngerasa dia lebih nggak suka sih dengan tindakan body shaming itu sih. Energi hati dia lebih mengarahkan ke situ. Iya sih. Itu yang aku rasain ya. Kalau dari foto dia di foto di internet ini. Iya. Nah, menurut aku sih jangan body shaming sih teman-teman. Soalnya gimana ya? Karena gimana pun juga setiap orang juga punya kelebihan dan kekurangan. Yes. Dalam diri kita, mau dalam bentuk fisik ataupun karakter kan. Iya. Ada baiknya lebih menghargai sih. Karena mau gendut, mau kurus, itu menurut aku sama aja sih di mata Tuhan. Ciptaan Tuhan juga kan? Ya betul. Iya. Asal yang penting menurut aku kesehatan lebih penting sih, bukan masalah gendut kurusnya. Ya percuma kan kalau kurus tapi sakit-sakitan. Iya, sama aja. Iya, sama aja. Jadi please stop body shaming ya guys. Ya, dan itu bisa ngelukain orang lain dengan tindakan body shaming. Kadang ada baiknya untuk bercermin kepada diri sendiri. Dengan kita body shaming orang lain, menurut aku itu tindakan hati yang cacat sih. Iya. Berpikirnya kayak gini aja gak sih? Gimana kalau kita yang ada di posisinya dia? Yes. Apalagi kalau cewek-cewek nih kebanyakan, dibilang gendut dikit udah sakit hati. Dibilang kurus dikit dah baper gitu. Ya begitulah ya perempuan. Ya udahlah, intinya nggak boleh body shaming guys, nggak boleh saling membuli ya guys. Please stop body shaming dan lebih menghargai sekitar dan lebih cintai badan kita sendiri. Oke. Untuk Selena ada lagi karakter? Kurang lebih itu sih yang baru aku radar ya. Sama terakhir dari si Selena ini, dia itu pintar membawakan diri sih di depan orang-orang. Tipikal yang bisa jaga image. Oke. Penting juga sih jaga image ya. Ya pastilah, apalagi di depan banyak orang kan. Iya, apalagi public figure. Yes, sebagai contoh. Contoh yang baik. Salah kepleset dikit langsung videonya tersebar di mana-mana. Yes. Nah, itu dia dari karakter Justin, Selena, dan Hailey. Nah, kalau misalkan kita kulik lebih dalam nih, Ce. Dari hasil jalan-jalannya Ce Aileen nih, melihat dari sisi hubungan antara Justin dan Hailey ini sebenarnya mereka tuh memang harmonis kan, kalau kita lihat ya otomatis kalau depan kamera gitu kan kayak harmonis, cinta ayah bunda gitu kan sehidup semati. Kalau misalkan dari penglihatan Ci Aileen sendiri, benarkah seperti itu adanya atau memang ada, ya pasti sih rumah tangga tuh pasti ada konflik-konfliknya atau gimana deh gitu. Untuk yang sekarang atau dulu? Kayaknya dulu sampai ke sekarang boleh sih. Oke, kalau dulu sih memang aku ngerasa si Justin itu punya rasa sayang sama si Hailey. Oke. Sedangkan kalau si Hailey-nya memang yang tadi aku udah spill di depan, dia dari dulu kan ngejar Justin kan, emang cinta mati sama Justin. Dia sayangnya luar biasa sih sama si Justin. Aku bisa bilang cinta. Aku sempat ngeradar beberapa momen ketika pas awal-awal mereka menikah ya. Itu kalau nggak salah kan si Justin baru putus sama si Selena. Ya, putus sama Selena belum berapa lama kan. Itu aku ngerasa dia memang belum move on sih dari Selena. Tapi akhirnya dia memilih menikah. Sebenarnya itu pelarian. Wah. Karena dia sulit untuk move on. Nah,
ketika masa-masa dia sulit move on itu dia mengalami depresi sebenarnya. Justin ini. Jadi aku ngeliat ada momen dia kayak ngacak-ngacakin rambut dia saking depresinya, terus kayak kesel marah gitu. Contohin sih. Ya jangan dong, rambut aku jangan gitu. Di masa-masa depresi itu si Hailey suka nemenin ternyata pas aku lihat di memori. Ini kayaknya momen mereka masih muda banget deh. Mereka nikah udah berapa lama ya? 4 tahun, 4 mau ke 5 tahun kalau nggak salah. Oh oke. Memang saat itu si Hailey suka nemenin Justin terus kayak nenangin, udah it's okay. Nah makanya karena suka di support ya diperhatiin. Baik. Lama-lama si Justin juga ada rasa sayang sama si Hailey. Tapi memang bukan cinta. Kalau sama si Selena yang aku rasa si Justin ini memang benar-benar cinta banget sih sama Selena. Ya. Tuh guys, pentingnya ya move on dulu baru mencari orang baru. Jangan menghadirkan orang baru di kehidupan dimana kalian belum bisa move on. Yes. Ya, pernah nggak Cek move on? Masalahnya aku jatuh cintanya nggak pernah buru-buru move on. Cek Aileen jatuh cintanya sama bapak hari-hari. Oh iya dong, harus. Harus. Teman-teman, itu harus ya. Terus ya udah, karena saat itu merupakan pelarian. Ya sudah lah ya. Mereka menikah, menjalin hubungan rumah tangga, tetapi ternyata kenyataan tidak seindah itu. Oke. Kenapa kenyataannya tidak seindah? Soalnya pas aku lihat di foto mereka yang terbaru 2023 di Instagramnya Justin ya, yang foto ini, aku ngeliat si Justin itu ada beberapa momen frustasi sama hubungannya. Lah, kalau kok bisa? Soalnya dia bingung karena ternyata dia sama Hailey itu punya sisi yang sama-sama dominan dan keras. Jadi kayak kadang ada perbedaan pendapat juga sih. Iya. Nah, kalau dari Hailey itu, dia memang benar-benar totalitas dan tulus banget sama Justin, aku bisa lihat. Tetapi sayangnya kadang si Hailey lupa kalau dia itu posesif sama Justin. Dia memang dari dulu ngejar Justin banget sih. Dia memang dari dulu tuh emang udah suka banget sama Justin. Nah, akhirnya dapet. Jadi dia memang tipikal orang yang kalau menginginkan sesuatu pasti dia akan kejar banget dan akhirnya dapet. Sisi posesif dia juga ini sih yang aku rasain, dia merasa kalau si Justin itu adalah punyanya dia. Hanya dia seorang. Iya, punyanya dia. Jadi merasa udah punya kepemilikan, tapi kepemilikan tersebut ada sisi sedikit posesif. Tapi sebenarnya hubungan posesif juga nggak baik sih, Ceh. Ya, itu dia. Makanya di memori aku lihat di foto yang terakhir ini ya, mereka itu kadang ribut. Sebenarnya di hubungan rumah tangga kan wajar kan ribut sana sini, tapi mereka memang ributnya ini sih lumayan sering. Ada nggak sih hal-hal yang bikin ribut besar banget, kayak misalkan mungkin Justinnya nggak terima kayak berhenti dia nggak usah posesifin gue atau gimana gitu? Ada sih, jadi mereka debat pendapat. Salah satunya pokoknya dari sisinya Justin yang aku lihat dari memorinya Justin ya, dia ngerasa Justin itu kadang si Hailey ini kurang bisa ngertiin dia. Terus merasa kayak Hailey itu kadang terlalu mengontrol. Sedangkan Justin itu memang butuh space. Dia merasa dia butuh space, tapi Hailey ya perempuan lah ya. Tetap ngomong enggak, aku gini. Jadi ada perbedaan pendapat, akhirnya ribut. Iya sih. Tapi namanya dalam hubungan juga kita pasti butuh space untuk diri kita sih. Walaupun memang kan udah hak milik, hak paten, tapi kan tetap aja kita butuh yang namanya me time sendiri, hiburan diri sendiri. Ya, posesif juga salah satunya, kayak sedikit-sedikit toksik nggak sih? Ya, begitulah ya. Akan merembet ke toksik, guys. Makanya jangan terlalu posesif, guys. Yes. Lanjut lagi. Berarti sampai sekarang dong mereka masih ribut terus. Pernah nggak sih terbersit dari hati si Justin ataupun Hailey kayak udah end aja deh gitu? Kalau dari Hailey-nya enggak, karena dia masih sayang banget. Dia masih tetap ingin mempertahankan. Kalau dari Justin, dia ada di fase kebingungan kalau aku baca dari energi hatinya ya. Iya. Aku nggak tahu keputusan dia ke depannya seperti apa, karena itu kan balik lagi free will-nya mereka berdua ya. Tetapi kalau dari Justinnya sendiri, dia udah di fase kebingungan dan udah merasa nggak semesra dan sesayang itu lagi sama Hailey, karena banyak kekecewaan dan banyak keributan yang terjadi juga.
perbedaan pendapat tersebut. Nah, dari keributan dan kekecewaan itu muncul nggak sih kayak perasaan si Justin ini, andai dulu gitu nggak putus sama yang ini gitu kan, gitu aja. Atau mungkin andai dulu nggak memilih untuk menikah gitu, ada nggak sih perasaan di mana ya dia nyesel mungkin pisah sama Selena dan lain-lain gitu? Kalau nyesel pisah sama Selena, of course dia nyesel. Dia merasa depresi, salah satu patah hati yang terberat sih aku bisa lihat. Ya tapi mau gimana sih, Selenanya juga udah benar-benar nggak mau melanjutkan hubungan lagi kan. Kalau cuman sepihak kan nggak bisa jalan juga hubungan tersebut. Gitu. Dia sebenarnya di fase depresi itu coba mati-matian untuk move on dan mencoba untuk menyayangi Hailey lebih lagi. Tapi yang namanya hati kan sometimes kan nggak bisa dipaksain ya. Kalau dari awalnya memang udah bener-bener sayang dengan tulus banget, pasti ke belakangnya juga akan demikian. Nah tapi ini kan awalnya juga karena pelarian kan. Nah makanya ya mencoba boleh, tapi menurut aku ini tindakan yang kurang positif sih sebenarnya. Iya sih, karena kan ujung-ujungnya melukai hati Justin juga sama si hati Hailey juga. Lebih ke arah hati Justin sendiri sih. Karena sekarang dia jadi bingung dengan fase hidup dia banyak masalah tapi nggak tahu harus diapain. Dia juga belum memutuskan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Cuma ditumpuk aja gitu. Ditumpuk dan dipikirin, tapi dia bingung harus ngapain. Dia ada di fase itu sekarang. Justin, boleh curhat ke sini. Menyelesaikan masalah lo di sini. Nanti barangkali kamu dikasih pencerahan gitu kan, apa yang harus dilakukan step by step. Bisa. Ya, nah ada lagi gak informasi mereka? Mengenai mereka ya? Justin dan Hailey ya? Udah gak semesra itu sih yang aku rasain tetap. Kalau Hailey-nya tetap merasa Justin punyanya dia. Masih tetap. Jadi kayak ada dua perbedaan energi di antara kedua orang tersebut. Aku bisa lihat memang si Hailey ini banget sih, tulus, sayang, care, dan benar-benar totalitas untuk Justin. Tapi Justinnya aku lihat nggak setotalitas Hailey. Nah kalau misalkan kita flashback di masa Justin dengan Selena, pernah nggak sih hubungan mereka tuh untuk ke jenjang serius gitu kan, sebelum pada akhirnya mereka putus gitu? Pernah. Sebenarnya aku ngerasain mereka berdua ketika pacaran, baik dari Justin maupun Selenanya benar-benar serius dan sayang satu sama lain. Tapi sayangnya dua-duanya itu masih labil pas usia segitu. Memang sih Selena tadi aku bilang dia dewasa karakternya, tapi itu setelah udah usia 20-an tahun ke atas. Tetapi pas masa-masa dia remaja maupun sampai 20-an awal, itu juga dia masih mempunyai sisi labilnya, wajar lah. Masih wajar. Makanya kadang bentrok banget sama si Justin. Karena keduanya juga sama-sama dominan, sama-sama keras. Tapi kalau misalkan mereka nggak putus, bisa nggak sih mereka bakal sampai nikah gitu? I'm not sure, karena perbedaan karakter yang terlalu signifikan. Karena kan netizen kan kayak mengidolakan couple goals gitu kan, mereka itu kayak. Dari sudut pandangnya si Selena ini kadang Justin itu kekanakan. Dan memang sih pas aku ngeliat mereka berdua, dua-duanya sama-sama punya ego yang tinggi. Baik dari si Selenanya mau A, sedangkan Justinnya juga maunya B, nggak ketemu di tengah. Dan aku bisa bilang hubungan mereka ketika mereka berdua pacaran agak toksik sih. Banyak ributnya juga. Dan gak bijak satu sama lain. Ya. Kalau sekarang Justin sendiri masih suka kebayang-bayang gak sih sama Selena? Kalau dari memori foto terakhirnya sih dia udah gak terlalu memikirkan itu. Dia lebih fokus ke hidup dia sama karir dia ke depannya harus gimana nih. Gak ada gitu hidup dia dengan istrinya mau gimana. Di pas kebingungan sih kalau sama istrinya. Tapi maksudnya kayak kok sama istrinya bingung gitu loh. Soalnya juga dia bingung harus gimana ngelanjutinnya dan kedepannya harus lebih baiknya gimana. Karena gimana pun juga mereka berdua menikah juga lebih ke Justinnya sih, bukan atas dasar cinta kan. Yes, benar. Begitu. Dia kayak udah di ujung tanduk, bingung harus ngapain. Ketika gamon, jangan berusaha mencari orang baru. Susah banget itu pasti. Susah.
Udah lah ya, ini kayak mendung-mendung ada bakal hujan gitu. Terus tiba-tiba gue ngeluarin kata-kata manis gitu, nangis nanti cuy. Oke, nah kalau misalkan dari sisi Selena-nya nih, Selena masih suka kadang kangen gak sih sama sosok Justin atau justru mimpi gitu? Tidak lagi, dia sudah benar-benar totally move on, bahkan dia udah nggak mau mikirin. Ya, itu yang aku rasakan dan dia lebih fokus sama hidup dia yang sekarang. Yes. Sebenarnya aku melihat perubahan yang cukup signifikan dari Selena sih. Selena kan dulu kan masih punya sisi kan labil dan masih mikirin toksik dan banyak pikiran lah. Tapi makin kesini usianya dia, aku merasa dia semakin memilah-milah sih. Beberapa hal mungkin masih dia pikirin, tapi aku rasa itu way jauh lebih better daripada dulu. Dan aku berasa si Selena ini kan spill dikit ya, Selena itu kan karakter yang mandiri banget. Biasanya karakter yang seperti ini dapat pasangannya harus lebih less dominan dari dia sih. Nah, ini kita bahas mengenai pertikaian yang terjadi nih antara Selena dengan Hailey. Nah, kalau misalkan cek and recheck ya Cie ya, dari perasaan satu sama lainnya gimana sih dari perasaannya Selena yang begitu gitu kan, tiba-tiba dikaitkan lagi dengan hubungan antara Hailey dan Justin gitu, padahal cuma karena masalah souvenir doang gitu, kenapa tiba-tiba nyerempet ke Selena gitu? Gimana sih perasaan Selena maupun si Hailey dengan adanya pertikaian yang terjadi saat ini? Coba ya aku radar. Guys, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga. Please no skip iklan tentunya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya dari Catatan Misteri. Thank you. Kalau dari Selenanya ya, dia sebenarnya udah nggak mau mikirin mengenai Justin lagi, seperti yang tadi aku bilang, dan dia bener totally udah masa bodoh sih, kayak ya udah kayak angin lalu aja gitu. Begitu juga dengan Hailey sebenarnya, dia nggak terlalu pengen tahu ataupun kepo juga mengenai hubungan mereka berdua, karena si Selena totally udah benar-benar move on dan nggak ada perasaan apa-apa lagi sama Justin. Dia lebih fokus sama hidup dia. Tetapi kalau si Selena diganggu, nah dia nggak suka, baru merespon. Itu sih. Aku nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi aku ngerasa kalau dari foto ya, bukan Selena dulu sih kayaknya yang mulai. Iya sih, sebenarnya kalau dari beritanya juga karena banyak banget kan yang menyimpulkan berita simpang siur ini itu bermula dari souvenir lah, bermula dari gagal move on lah, dan lain-lain. Jadi kayak, ya sebenarnya ini tuh pertikaian yang memang diawali dari percikan netizen gak sih? Karena kan ada orang-orang kayak gitu ya, yang betul. Netizen ini, fansnya ini nge-hate ini, jadi akhirnya ya selebnya memicu. Gitu sih. Dia sebenarnya bukan tipikal orang yang mau tahu urusan orang lain, tapi ketika dianya diserang ataupun dibawa-bawa namanya, ya dia mencoba untuk speak up. Cuman sebatas itu doang sebenarnya. Berarti itu dari Selena. Dari si Selenanya. Selena. Kalau dari Hailey-nya? Hailey ya, perasaan dia mengenai Selena. Kalau dari Hailey yang penting gak ada yang ngerebut Justin sih. Oke. Dia bakal bereaksi karena ada sedikit sisi posesifnya kan, dan emang sayang banget. Dan dia merasa memang dia yang memiliki Justin, gak ada yang boleh memiliki Justin selain dia. Oke. Ya, dia masih tetap cinta sih sama si Justin. Up until now ya di foto ini, walaupun kadang suka ribut apa gimana, tapi rasa cintanya dia nggak berkurang sih. Tetap sayang banget dia. Biasanya wanita tuh akan mengurangi rasa sayangnya ketika mereka sudah ada di titik lelah mereka untuk bertahan gitu. Ya nggak teman-teman? Ya, sudah. Pokoknya selama si Selena sama Justin nggak ada apa-apa dan ya nggak ada tanda-tanda percikan cinta kembali apa gimana, ya Hailey akan aman-aman aja sih. Oke. Begitu. Dan memang kan kabar terbarunya mereka juga udah damai sih kan, Hailey sama Selena nih. Iya. Ini sudah selesai. Udah kurang lebih Seperti itu ya guys mengenai karakter dari Justin, Hailey, dan Selena. Dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perasaan dan hubungan mereka sudah terkuak sekarang. Nah, kalau misalkan Cik Aileen lebih suka karakter siapa dibanding mereka bertiga? Sebenarnya dari mereka bertiga masing-masing punya sisi uniknya sih dan kelebihannya masing-masing. Kalau dari Selena yang aku suka, dia adalah sosok yang dewasa dan bisa fokus banget sama
pekerjaannya dia dan hidupnya dia. Dia juga belajar untuk bagaimana gak terlalu merespon hal-hal gak penting lah intinya gitu. Nah kalau dari Justin sendiri aku sukanya emang dia pekerja keras dan totalitas sih. Kadang itu mengingatkan aku dalam pekerjaan juga harus totalitas juga. Nggak usah menye-menye ya. Kalau dari Hailey dia sosok yang sangat amat percaya diri sih. Ya aku bisa bilang dia sosok yang sangat amat percaya diri dan ya memang walaupun Hailey mungkin terlihatnya dia sosok yang keras dan lain sebagainya, tapi dia juga punya sisi yang lembut ketika dia menyayangi seseorang. Iya, karena dia begitu baik ya. Bukan baik sih, lebih kayak begitu baik sih ya memperlakukan Justin gitu kan. Iya. Jadi konten ini sebenarnya kita bukannya ingin memihak pada salah satu pihak manapun. Jadi kita meradar dari energi batin mereka saat ini ataupun dari foto-foto yang terlampirkan ya. Karena kan kadang juga dari foto yang dulu sama sekarang itu kan energinya berbeda. Itu aku ngelihat dari energi yang terpancarkan dari foto-foto tersebut sih, intinya begitu. Dan setiap orang memang punya kelebihan dan kekurangan. Ya, semoga video ini bisa mengentertain teman-teman, bisa menjawab pertanyaan teman-teman, ataupun semoga pertanyaan dari teman-teman yang mungkin awalnya masih bertanya-tanya mengenai A, B, C bisa terjawabkan melalui video ini. Dan ya semoga ada sisi positifnya maupun value dari video kali ini sih. Oke, baik. Sudah? Sudah. Oke, segitu guys video dari kita. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Follow juga akun sosial media kami yang ada di deskripsi bawah. Dan tetap di support ya guys. Nantikan konten-konten seru kita selanjutnya tetap di Catatan Misteri. See you, bye-bye.